Ta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ususun man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Hikayat, dan malam ini insya Allah kita sekaligus khataman. Masih ada beberapa halaman, jadi mungkin agak panjang dari yang biasanya. Disiapkan aja semuanya, dibuat santai biar tidak terlalu capek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayatus Saniyatu wal Isruna fi mas'alatit tolak. Hikayat yang ke-22 fi mas'alatit tolaki, di dalam masalah talak, perceraian. Al-Hikayatul Ula, cerita yang pertama, fi adamit tolaki, di dalam tidak terjadinya talak. Di dalam tidak terjadinya talak. Al-mu'allaki, yang digantungkan. Jadi ada talak namanya talak mu'allak, talak yang digantungkan. Kalau nanti saya berbuat begini, nanti jatuhlah talak saya. Kalau nanti begini, berarti saya mentalak kamu. Jadi talak yang digantungkan. Ini akan menceritakan di dalam tidak terjadinya talak al-mu'allaki yang digantungkan. Iza lam yujad, jika tidak ditemukan asartu, apa syarat. Jadi selama syaratnya itu, sesuatu yang digantungkan itu tidak terjadi, ya maka talaknya juga tidak terjadi. Kalau nanti saya dipecat dari PNS, berarti saya sudah mentalak kamu gitu. Itu berarti ditalak. Selama dia nggak dipecat dari PNS, ya dia tidak tertalak gitu. Karena ada Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, jalisan sedang duduk baina yadail Imam Malik bin Anas, di hadapannya Imam Malik bin Anas. Jadi murid Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tapi Imam Malik punya mazhab sendiri, Imam Syafi'i juga punya mazhab sendiri. Beliau sedang duduk, jadi murid ini dan umurnya masih muda. Radhiyallahu anhu, faja'a, maka datang rojulun, siapa seseorang. Faqala, maka berkata siapa si rojul, limalikin, pada Imam Malik. Datang seseorang berkata kepada Imam Malik, ini sesungguhnya aku, rojulun, seseorang, abiu, yang menjual, al-qamari, burung tekukur. Aku ini penjual burung tekukur, kata orang ini. Wa ini sesungguhnya aku, bi'tu, menjual aku, fi yaumi, di hari ini, fi yaumi, di hariku, haza, yang ini, kumrian, burung tekukur. Hari ini wahai imam, saya habis jual burung tekukur nih. Tapi faraddahu, maka mengembalikan hu, pada kumriyah, hu, pada burung tekukur, alayya, atasku, al mustari, siapa pembeli. Saya habis jual burung tekukur hari ini, tapi sama pembelinya dibalikin. Waqala, dan berkata siapa mustari, pembelinya ini berkata, kenapa kok dibalikin? Kumriyuka, burung tekukurmu, la yasihu, tidak, apa kalau burung itu apa sih? Gacor. Tidak gacor. Tidak tidak berkicau. Tidak berkicau. La yasihu, tidak berkicau. Enggak gacor, enggak berkicau. Fahalaftu, maka aku bersumpah, katanya penjual ini. Fahalaftu, maka aku bersumpah, bitolaki, dengan talak. Innahu, sesungguhnya kumriyah, sesungguhnya burung tekukur, itulah yahda'u, tidak bisa tenang, nggak bisa diem, gacor mulu. Tidak bisa diam, minasiyahi, dari berkicau.
Jadi dia bersumpah, sumpah ini burung ini berkicau terus, gue gacor mulu. Kalau dia nggak gacor, gue talak udah itu istri gue. Segitu tuh penjual tuh, saking gitu, istrinya dijadiin taruhan. Istrinya dijadiin taruhan. Saya ini burung tekukur ini berkicau. Kalau nggak berkicau, istri saya talak. Jadi kan itu kan talak mu'alak ya. Faqala, maka berkata lahu pada si rojul, pada orang tadi, al-imamu Malik, siapa Imam Malik? Lalu kata Imam Malik, tolakot, telah tercerai, telah tercerai, zaujatuka, apa istrimu, wala sabila, dan tidak ada jalan laka padamu, alaiha, atas zaujatuka, atas istrimu. Kata Imam Malik, ya udah jatuh berarti talakmu itu, karena kan burungnya kan nggak berkicau. Padahal kamu bersumpah, saya sumpah burung ini berkicau, gacor. Kalau nggak gacor, istri saya udah saya talak tuh. Kata Imam Malik, ya berarti jatuh sudah talaknya. Wakana, dan ada al-imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kan dari Imam Syafi'i dari sampingnya Imam Malik. Yauma izin, saat itu, ibna arba asrota, anak umur 14 sanatan tahun. Saat itu Imam Syafi'i masih berumur 14 tahun nih saat itu. Faqala, maka berkata siapa Imam Syafi'i, lizalika rojuli, pada laki-laki tadi. Imam Syafi'i umur 14 tahun, sampingnya Imam Malik tadi, bilang, memberanikan diri, bilang sama penjual tadi nih, orang laki-laki tadi, ayyuma, manakah aksaru, yang lebih banyak, sia hukum riyuka, berkicaunya burungmu, amsukutuhu, atau diemnya. Coba lebih banyak diemnya atau enggaknya. Terus faqala, maka berkata siapa si rojul, orang tadi, penjual tadi, faqala, maka berkata si rojul, bahkan akan tapi siyahu, berkicaunya burung. Ya kalau mau diukur mah lebih sering berkicaunya daripada diemnya. Tapi memang nggak gacor banget nih. Tapi lebih sering berkicaunya dia daripada diemnya. Faqala, maka berkata siapa Imam Syafi'i, la tolako, tidak terjadi talak alaika, atasmu. Kata Imam Syafi'i di situ di depan gurunya, padahal nggak terjadi talak itu mah. Padahal di depan gurunya tuh umurnya masih 14 tahun. Fa'alima, maka mengetahui bizalika, dengan itu, al-imamu Malik, siapa yang Malik? Imam Malik kan tahu, dengar sampingnya Imam Syafi'i ngomong begitu. Faqala, maka berkata Imam Malik lis Syafi'i, pada Imam Syafi'i, ya gulamu, wahai bocah. Manggilnya aja gulam karena masih 14 tahun. Karena memang menurut riwayat Imam Syafi'i itu umur 9 tahun udah ngajar dan belum balik. Beliau itu sudah hafal Quran, udah hafal banyak hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ini, udah hafal semua dia. Qurannya udah hafal, hadisnya udah hafal. Jadi 9 tahun itu dia udah ngajar. Makanya pas bulan puasa beliau makan aja sambil ngajar. Murid-muridnya tuh orang-orang tua, guru-guru. Enak banget sih tuh makan. Lah saya kan belum balik, katanya gitu. Saya kan belum balik. Kalau Anda kan udah balik semua, saya mau belum balik. Jadi lagi ngajar sambil makan, ngegodain gitu. Padahal dia belum balik tapi udah ngajar. Katanya gulam, wahai bocah, min aina, dari manakah laka padamu haza, ini pendapat. Wahai bocah, dari mana pendapatmu ini? Kamu ini berdasarkan apa kok ngomong tidak terjadi talak? Faqala, maka berkata siapa Imam Syafi'i, haddas tani, engkau telah menceritakan nih padaku. Ani Zuhri, dari Imam Zuhri. An Abi Salamah, dari Imam Abi Salamah bin Abdurrahman. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Anna Fatimata binta Qaisin, bahwasanya Fatimah binti Qais, qalat, pernah berkata Fatimah binti Qais, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini aja udah menunjukkan Imam Syafi'i hafal. Hafalnya pakai sanad lagi. Haddastani Aniz Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Ummi Salamah anna Fatimata binti Qais. Jadi hafalnya aja udah pakai sanad. Enggak cuma matanya doang. Rawinya, sanadnya dibacain sama Imam Syafi'i. Anna Fatimata binti Qais qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Jahmin, sesungguhnya Aba Jaham,
wa Muawiyata dan Muawiyah itu khotobani melamarku. Wahai Rasul, ada orang namanya Abu Jaham dan Muawiyah melamar aku, dua-duanya ngelamar aku nih. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah SAW. Jadi maksudnya Fatimah ini minta pertimbangan, saya harus milih siapa nih, Muawiyah apa Abu Jaham. Faqala maka Rasulullah bersabda, amma Muawiyatu adapun Muawiyah itu fasolukun melarat. Itu fasolukun melarat. Lamala tidak ada harta lahu padanya Muawiyah. Kalau Muawiyah melarat, nggak ada punya uang, kagak punya kerjaan. Wa amma Abu Jaham dan adapun Abu Jaham, falayadau maka tidak pernah meletakkan asohu tongkatnya an atikihi dari pundaknya. Kayak orang jualan kan, tahu orang jualan kan dipikul ya. Karena pikul, kata Nabi, Abu Jaham itu nggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ini bahasa kiasan. Maksudnya dia pekerja terus nih. Tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya dia orang yang pekerja gitu ya. Waqat alima dan sungguh mengetahui Rasulullah siapa Rasulullah. Anna Abu Jaham bahwasanya Abu Jaham itu karena ada yakulu ya makan, wayanamu ya tidur, wayastarihu dan istirahat. Padahal Nabi tahu, ya masa Abu Jaham 24 jam ngotong mulu. Ini kan bahasanya Nabi nih, bahasa Nabi, Abu Jaham nggak pernah tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Meskipun Nabi tahu bahwa Abu Jaham masa makan sambil mikul, masa minum sambil mikul, maka tidur sambil mikul. Ini kan bahasa kiasan. Waqad qala dan sungguh bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadau asahu an atikihi tadi, tidak meletakkan asahu tongkatnya an atikihi dari pundaknya, itu alal majazi berdasarkan majaz, kiasan aja. Kiasan, dia mah nggak pernah tidur. Ya pada tidur, masa nggak pernah tidur? Tidur, meskipun tidurnya nggak kebanyakan. Saking nggak jarang banget tidur dan tidurnya itu cuma sedikit, maka orang bilang itu nggak pernah tidur dia. Padahal dia tidur dia, gitu ya. Itu kan bahasa majaz. Wal Arabu sedangkan orang Arab itu taja'alu menjadikan orang Arab. Wal Arabu dan orang Arab itu taja'alu menjadikan Arab aglabal fi'laini, paling banyaknya dua perkara, paling banyaknya dua pekerjaan. Aglabal fi'laini paling banyaknya dua pekerjaan, itu kamu dawamatihi seperti terus menerusnya pekerjaan. Itu kamu dawamatihi seperti terus menerusnya pekerjaan. Orang Arab itu ya sama kayak orang kita nih. Kalau dia itu sering melakukan sesuatu, ya udah itu dianggap sebagai orang yang terus menerus melakukan itu gitu loh. Dia mau nongkrong mulu di situ. Ya kan nggak mungkin nongkrong mulu di situ. Kan dia pasti pergi kemana. Tapi karena sering banget, akhirnya orang ngomong dia nongkrong terus di situ dia gitu. Meskipun dia pasti akan kemana-mana gitu. Walamma kana dan tatkala ada, ini kata Imam Syafi'i ini berdasarkan hadis ini, walamma kana dan tatkala ada siyahu kumri, berkicaunya burung, haza ini aksaro lebih banyak min sukutihi dari diamnya kumri, min sukutihi dari diamnya kumri burung, ja'altuhu maka aku menjadikan hu pada burung, hu pada kumri, ja'altu maka menjadikan aku hu pada kumri pada burung, kasiyaihi seperti berkicaunya burung, daiman selamanya. Jadi berdasarkan hadis ini kata Imam Syafi'i, berarti burungmu itu kan lebih banyak berkicau daripada diamnya. Iya, menurut orang Arab yang lebih sering itu dianggap terus menerus. Maka saya menganggap bahwa engkau ini tidak jatuh talak. Kenapa? Karena burungmu lebih sering berkicau daripada enggak. Itu alasannya Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini. Fata'ajaba maka takjub. Fata'ajaba maka takjub al Imamu Malik. Siapa Imam Malik? Gurunya takjub ini. Min ihtijajihi dari argumennya Imam Syafi'i. Min ihtijajihi dari argumennya Imam Syafi'i. Takjub ini gurunya ini.
Imam Malik ini takjub sama argumentasinya beliau. Waqala dan berkata siapa Imam Malik? Waqala dan berkata siapa Imam Malik lahu pada Syafi'i. Waqala dan berkata Imam Malik lahu pada Syafi'i, afti, berilah fatwa. Afti, berilah fatwa. Faqad ana maka sungguh telah tiba. Faqad ana maka sungguh telah tiba laka padamu antuftia untuk memberi fatwa. Antuftia untuk memberi fatwa siapa kamu? Fa'afta maka memberi fatwa siapa si Imam Syafi'i? Fa'afta maka memberi fatwa siapa Imam Syafi'i min zalika sinni dari umur tersebut. Jadi ini asal mula permulaan Imam Syafi'i memberikan fatwa. 14 tahun Imam Syafi'i sudah jadi mufti, orang yang punya legitimasi, orang yang punya lisensi untuk memberikan fatwa. Itu umur 14 tahun tuh. Kita umur 14 tahun ada di mana nggak tahu itu. Al-hikayatus saniyah, hikayat yang kedua, fi haqqit tolaki di dalam haknya perceraian, li zauji pada suami. Wa hukiya dan diriwayat dan diceritakan, anna rojulan bahwasanya seseorang tolaba meminta min zaujatihi dari istrinya si rojul ma'an air. Ada suami minta ke istrinya, ambilin saya air. Fajaat maka datang. Fajaat maka datang siapa si zaujatihi istrinya, hu pada si rojul bihi dengan air. Jadi dari kamar dia bilang, "Neng, ambilin air sana." Maka kemudian istrinya ngambil air itu. Terus kemudian datang untuk ngasih airnya ke istrinya, ke suaminya. Tapi fawajadathu maka menemukan siapa si istrinya, zaujatihi, hu pada suaminya, hu pada rojul, qad nama sungguh tertidur siapa si rojul. Pas lagi mau dibalik, pas mau dianterin airnya, suaminya udah keburu tidur, udah capek banget kali. Faqomat maka berdiri siapa si zaujatihi istrinya, inda ro'sihi di sisi kepalanya si rojul. Inda ro'sihi di sisi kepalanya si rojul suaminya tadi, ila tulu il fajri sampai terbitnya fajar. Dipegangin aja air tuh, ditungguin suaminya sampai bangun, sampai fajar. Tuh istrinya kayak begitu. Falamma maka tatkala istaiqozo bangun siapa si rojul, waro'a dan melihat siapa si rojul ha pada istrinya, ha pada zaujatihi inda ro'sihi di sisi kepalanya si rojul. Ketika dia bangun, istrinya ada di sampingnya dia, di kepala dia, sambil memegang air. A'jabah maka takjub. A'jabah maka takjub siapa si suami, hu pada berdirinya istri tadi, zalika pada demikian tadi, minha dari istrinya. A'jabahu maka takjub siapa si suami, a'jabahu maka mentakjubkan hu pada si rojul, zalika apa demikian tadi. Demikian tadi, zalika fa'ilnya a'jabah. Zalika apa demikian tadi istrinya ini masih terus megangin air sampai suaminya bangun, sampai subuh tadi itu, minha dari istrinya. Fa'aroda maka ingin siapa si rojul, fa'aroda maka ingin siapa si rojul, ikromaha memuliakannya si istri. Wah takjub banget, dan dia pengen memuliain, pengen betul-betul memuliakan, lebih memuliakan lagi si istrinya. Ketika suaminya ngomong begitu, "Dek, kamu mau apa?" Kan udah saking cintanya nih, saking takjubnya. "Ayo mau ke mall ayo sekarang, atau mau Shopee tuh, pilih aja checklistnya sendiri-sendiri. Tuh mau Shopee, mau Tokopedia, dah pilih sendiri situ. Pokoknya pengen mulia ini." Fakolat maka berkata siapa si zaujat istrinya, lahu pada si suami. Bukannya malah ngambil Shopee, malah dia ke mall. Bukannya dia ngajakin ke mall, ngajakin belanja atau ngajakin apa, malah dia bilang gini, "Tolik nih, ceraikan aku. Tolik nih, ceraikan aku." Malah dia minta cerai. Fakariha maka murka, maka enggan. Fakariha maka enggan, yang nggak mau. Fakariha maka enggan siapa si rojul, zalika pada demikian itu, demikian cerai, minha dari istrinya. Nggak maulah dia. Fakolat maka berkata siapa istrinya, zaujatihi lahu pada si rojul, lahu pada si suaminya. Lalu berkata si istrinya nih, in arotta jika kamu ingin,
In arotta, jika kamu ingin mukafaati menghargaiku, fatollikni, maka ceraikan aku. Kalau emang kamu pengen ngargain aku, pengen ngemuliain aku, dah saya nggak pengen ke mall, saya nggak pengen ini, saya nggak pengen ini, ceraiin aja aku, kata istrinya nih. Kan tambah bingung ini si suaminya ini. Fataroka, maka meninggalkan siapa si rojul ha pada istrinya. Udah langsung aja ditinggalin, dicerain nggak, ditinggalin jadi tinggal pergi. Wantolako, dan pergi siapa si rojul. Faasaro, maka berjalan siapa si rojul. Fitoriki, di jalanan. Langsung dia keluar rumah, jalan di pinggir jalan. Fankasarot, maka patah rijluhu, apa kakinya si rojul. Ya mungkin dia ketabrak atau dia jatuh yang membuat kakinya jadi patah. Fakolat, maka berkata siapa istrinya, pas istrinya ngelihat suaminya ini kecelakaan sampai kakinya ini patah. Fakolat, maka berkata siapa istrinya lahu pada si rojul, irji, baliklah kamu, falasabila, rujuk baliklah, falasabila, maka tidak ada jalan, ila tolakika, untuk mentalakmu, ila tolakika, pada talakmu. Udah balik, kagak ada alasan lagi untuk mentalak, tidak ada alasan lagi untuk mentalak, kata istrinya. Kan dia udah minta cerai, suaminya pergi, kemudian kecelakaan, istrinya bukannya terusin cerai, tapi dia nggak jadi cerai. Bingung lagi nih suaminya, apa ini bini gua kayak begini nih. Li annaka, karena bahwasanya kamu, kata istrinya nih, haddastani, telah menceritakan siapa kamu nih padaku. Engkau ini kan pernah ceritain hadis, pernah memberikan hadis kepadaku, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man, barang siapa yurid, yang menghendaki Allah, siapa Allah, bihi, dengan man, khairon, sebuah kebaikan. Siapapun orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, yusib, maka akan memberi musibah siapa Allah, maka memberi musibah siapa Allah, minhu, dari si man. Saya kan pernah dengar hadis dari kamu bahwa siapapun orang yang akan diinginin oleh Allah sebuah kebaikan, maka Allah akan kasih dia sebuah musibah. Berarti kan suaminya kan habis kena musibah nih. Walaka, dan padamu, indi, di sisiku, kaza wa kaza sanatan, sudah sekian tahun. Lam yusibka, tidak pernah menimpa kepadamu, alamun, apa sakit. Saya ini udah tahunan tinggal sama kamu, saya udah tahunan hidup sama kamu, tapi kamu ini nggak pernah ketimpa sakit, nggak pernah kena musibah. Fa'alim tu, maka aku tahu, annallaha, bahwasanya Allah itu la yuhibbuka, tidak mencintaimu. Tuh analogi. Kalau kita kan gimana? Ada orang nggak sakit, nggak kena musibah, itu rezeki apa enggak? Oh, rezeki alhamdulillah sehat walafiat, terus kagak pernah sakit, nggak pernah kena musibah. Wah, Allah sayang banget sama kamu. Padahal kata Nabi, barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan timpakan dia musibah. Nah, kata istrinya, saya ini udah tahunan tinggal sama kamu, tapi kamu tuh nggak pernah kena sakit, nggak pernah kena musibah. Jadi aku tahu Allah nggak sayang sama kamu. Nah, sekarang nih, falama asobaka, maka tatkala memberi musibah siapa Allah padamu, haza, pada ini, ketika kamu sudah terkena musibah ini, alim tu, aku tahu, annallaha, bahwasanya Allah itu yuhibbuka, mencintaimu. Sudut pandangnya tuh, sudut pandangnya kayak begitu tuh, sudut pandangnya. Ketika kena musibah, terus malah kata istrinya, sekarang saya tahu Allah mencintaimu, makanya udah gak jadi cerai. Tadi itu dia minta cerai itu karena dia tahu, ngapain saya punya suami yang kagak dicintai oleh Allah. Kok tahu begitu? Gak pernah kena musibah dia, gak pernah kena sakit. Nah, nanti alasan buat istri Anda nih kalau lagi sakit. Ya. Nah, sekarang udah kena musibah, kata istrinya, saya tahu Allah mencintaimu. Al-hikayatus salisatu wal isruna, hikayat yang ke-23, fi mas'alatil iddah, di dalam masalah iddah, masa tunggu setelah orang istri tercerai, baik cerai wafat maupun cerai hidup, itu namanya iddah. Karena ada Syekh Al-Kamil Muhyiddin Ibnul Arabi, seorang ulama besar, Ibnul Arabi radhiyallahu anhu, raqiban sedang menaiki fi safinatin, di perahu
di perahu, di kapal di perahu. Fil bahri, di lautan, al muhiti yang lepas, di laut lepas. Ibnu Arabi suatu hari naik ke kapal laut, lalu dia ada di lautan lepas. Fahajat, maka menghantam arrihu, apa angin. Kapal ini di tengah laut lepas dihantam oleh angin, kan berarti goncang ganjing nih ombaknya. Fakola, maka berkata Ibnu Arabi. Ibnu Arabi waliullah besar, seorang waliullah besar. Ketika dia goncang gancing begini, dia bukan minta ya Allah hentikanlah angin darimu ini, selamatlah kan aku. Enggak begitu, karena levelnya tuh udah level wali itu. Apa yang dia katakan? Uskun, diamlah ya bahru, wahai laut. Ngomongnya begitu. Diam wahai laut. Kita kalau belum sampai ke sana nggak coba ngomong diam wahai laut. Siapa lu nyuruh gua gitu ya? Siapa lu nyuruh gua gitu ya? Fa inna, maka sesungguhnya alaika atasmu bahron, ada lautan, minal ilmi, dari ilmu. Katanya diamlah wahai laut, sesungguhnya di atasmu ini ada orang yang bahrul ilmi, orang yang menjadi lautan ilmu, ya beliau ini. Fatolaat, maka muncul lahu padanya pada Ibnu Arabi. Fatolaat, maka muncul lahu pada Ibnu Arabi haisatun, apa hewan besar. Haisatun, hewan besar, minal bahri, dari lautan. Muncul hewan dari lautan itu. Waqalat, dan berkata siapa si haisah, siapa si hewan. Waqalat, dan berkata siapa haisah, hewan, lahu pada Ibnu Arabi. Hewannya udah gede di tengah laut ngomong. Ya karena udah bisa dialog, udah satu frekuensi gitu kan. Dia apa yang diomongin sama Ibnu Arabi kedengeran sama Aisyah karena satu frekuensi. Aisyah bangun, dia muncul ngomong sama Ibnu Arabi. Qad sami'na, sungguh mendengar siapa kami. Kaulaka, ucapanmu. Kami udah dengar ucapanmu. Katanya kamu ini ilmul bahrul ilmi, lautan ilmu. Saya udah dengar ucapan kamu tadi itu. Fama, langsung dites sama hewan ini. Fama, maka apakah takulu yang kamu ucapkan? Fima, pada sesuatu. Iza musiho, jika dirubah. Iza musiho, jika dirubah. Zaujul mar'ati, siapa suaminya perempuan. Kalau ada seorang suami itu dirubah dari manusia lalu kemudian dirubah jadi ayam kayak pitung, atau dia berubah jadi kayak maling kundang apa batu, maling kundang apa sangkuriang tuh, sangkuriang atau maling kundang yang dia berubah jadi batu. Ada kalau ada suami dirubah, hal tak tadu, apakah beriddah siapa si mar'ah, si istri, iddatal ahya, berdasar iddahnya orang hidup, iddatal ahyai, berdasar iddahnya orang hidup, amil amwati, atau idahnya orang mati. Kan beda, idahnya orang mati sama idahnya orang hidup, kan perempuan kan beda. Nah ini hewan ini nanya gitu, katanya kamu bahrul ulum nih, lautannya ilmu. Saya nanya, kalau ada seorang suami dirubah jadi batu, jadi hewan, itu si istrinya ikut idah orang hidup atau ikut idah orang mati? Coba kan berarti fama, maka tidaklah daro paham asyaihu, siapa syekh, ma pada sesuatu, yakulu yang berkata, yakulu yang takulu, ini mestinya takulu yang berkata apa sih, siapa sih Haisah. Ibnu Arabi aja nggak paham, apalagi kita. Ibnu Arabi nggak paham apa yang dikatakan tadi itu. Faqalat, maka berkata lahu pada si Ibnu Arabi al haisatu, siapa Haisah, hewan tadi. Lalu ngomong Haisah ini, taj'aluni, kamu jadikan aku, taj'aluni, kamu jadikan aku syaikhatan, seorang guru, syaikhatan, seorang guru, laka padamu, laka untukmu atau bagimu, wa ana, dan aku, u'allimuka, akan ajarkan kamu, al jawaba, pada jawaban. Dah, kamu angkat dulu saya gurumu. Kalau kamu menganggap saya ini gurumu, maka aku akan ajarkan jawabannya. Berarti kan Haisah ini pengen jadi Syekhul Masaigih, lautannya dari lautan ilmu gitu.
yang lautan ilmu aja nggak paham. Kalau kamu ini pengen kalau kamu jadikan aku guru, katanya si hewan tadi, kalau kamu jadikan aku guru, maka aku akan ajarkan kamu jawabannya. Faqala, maka berkata Ibnu Arabi, oke dia, naam, iya, kagak songong, wah enggak, naam, iya, mau, saya jadiin kamu jadi guru. Faqalat, maka berkata siapa si Saykhah, in musiha, jika dirubah siapa si zauj, suami, hayawanan, makhluk hidup, iktadat maka beriddah siapa si zaujah, siapa si mar'ah, iddatal ahyai, seperti iddahnya orang hidup. Tapi wa in musiha, dan jika dirubah siapa si zauj, suami, jamadan, makhluk mati, gitu, benda mati, jamadan, benda mati, iktadat maka beriddah siapa si mar'ah, istri, iddatal amwati, seperti iddahnya orang mati. Jadi kalau dia dirubah jadi ayam, ya berarti istrinya ikut iddahnya orang hidup. Tapi kalau dia dijadiin patung, dijadiin batu, dirubah jadi batu, maka istrinya beriddah sesuai dengan iddahnya orang mati. Segitu pikirannya fikih itu. Ada orang dirubah, mikirin istrinya iddahnya pakai apa nih gitu ya. Dan itu diajarin oleh Aisyah, hewan laut. Al-hikayatur rabi'atu wal isruna, hikayat yang ke-24. Fi mas'alati, di dalam masalah haddil qazafi, pidana qazab. Qazab itu tuduh jinah, menuduh zina. Haddil qazafi, pidana menuduh zina, tuduhan zina. Kan kalau orang menuduh zina tidak ada saksi, maka dia dirajam, disabet, dicambuk. Pidananya seperti itu. Inna mra'atan, sesungguhnya seorang perempuan, min nisa'il Madinah, dari perempuan kota Madinah al-Munawwarah, matat, wafat siapa imro'ah. Ada seorang perempuan di kota Madinah wafat. Faji'a, maka didatangkan laha pada si imro'ah, bil mugossilati, dengan tukang mandiin, orang mandiin, perempuan mandiin mayat, mugossilah. Mugossilah itu yang memandikan mayat, kan perempuan, bil mugossilah, dengan orang yang memandikan mayat. Litugossilah, untuk memandikan siapa si mugossilah, pada si perempuan. Dipanggil lah, namanya udah wafat, dipanggil tukang mandiin untuk memandikan si perempuan ini yang dari kota Madinah tadi. Walamma wudi'a, dan tatkala diletakkan al jusmanu, apa jasadnya tadi perempuan, liyugossala, untuk dimandikan apa jusman. Wajaat, dan datang siapa al mugossilatu, mugossilah, tukang mandiin. Tasubu, maka menuangkan siapa mugossilah al ma'a, pada air, ala jasadil maitati, atas jasadnya mayat. Zakarot, maka mengingat, maka ingat. Zakarot, maka ingat siapa si siapa si mugossilah. Zakarot, maka ingat siapa si mugossilah, tukang mandiin, pada si imro'ah, pada perempuan, bisuin, dengan keburukan. Jadi ketika lagi dinuangin air nih, lagi nuangin mandiin nih, lagi mandiin sendirian, dia mandiinnya ini, lagi nuangin air, dia ingat atas sebuah keburukan. Waqalat, dan berkata siapa si mugossilah, kasih Roma, betapa banyak, zana, berzina, hazal farju, kemaluan ini. Jadi mungkin dia lagi dia tuangin sampai di kemaluannya si mayat perempuannya ini, dia ngomong, nih kemaluan banyak banget nih, berbuat zinahnya udah. Sambil diginiin, sambil dituangin air nih tangannya ini kemaluan mah udah banyak banget berzinah, ini kemaluan ini gitu. Lagi mandiin itu, yang terjadi falta sokot, maka nempel. Ya dul mugossilati, apa tangannya si tukang mandiin, bijismil maitati, dengan jasadnya si mayat, maksudnya dengan farjinya, kemaluannya si mayat, nempel. Bihaisu, dengan sekiranya asbahat, jadi menjadikan siapa si mugossilah, tukang mandi tadi, la taqwa, tidak
tidak kuat siapa si mugosilah tukang mandiin ala tahriki yadiha, untuk menggerakkan tangannya si mugosilah. Pas nempel mau dicabut, mau ditarik nggak bisa, udah nempel, udah rapet, udah digoyang-goyangin, udah ditarik, dia ikut ketarik gitu ya. Pas banget di atasnya farjinya pula, di atas kemaluannya. Fa'aglaqat maka menutup alba, siapa si mugosilah albaba pada pintu, langsung dia, mungkin di belakang ini pintu jadi pasti kejangkau kan, tangan kirinya ini langsung dia kunci pintu itu, ditutup. Hatta la yaroti, sehingga tidak melihat pada si mugosilah ahadun, siapa seseorang. Wahia, sedangkan si mugosilah tukang mandiin tadi ala hazil hali, atas keadaan ini, ditutup pintunya biar tidak ada orang yang ngelihat keadaan ini. Tangannya dia nempel ke kemaluan si mayat ini, mayat perempuan. Wa ahlul maitati, dan sedangkan ahli keluarganya si mayat. Wa ahlul maitati, sedangkan keluarganya si mayat itu khorijul hujrati, di luar kamar mandi ini. Yantaziruna menunggu siapa si ahlul maitah takfinal jusati, mengkafani jasad. Di luar udah nungguin ini, kok nggak rapi-rapi ini mandiin, di luar udah siap untuk mengkafani. Faqalu, maka berkatalah siapa ahlul maitah, anu hadiru, apakah bisa hadir kami al kafana, untuk kafan. Udah bisa kafanin belum nih, kalau bahasa kita gitu. Udah beres belum? Kita udah bisa kafanin nggak? Faqalat, maka berkata siapa si mugosilah tukang mandiin tadi, lahum pada mereka ahli keluarga, ahli mayat, mahlan, sebentar. Mahlan, sebentar. Turakin, woi, udah rapi belum? Mau kafanin nih? Mahlan, sebentar. Wa karroru, dan mengulang-ulang siapa mereka ahlul maitah, ahli keluarganya, alaiha, atas si mugosilah, berulang-ulang. Faqalat, maka berkata siapa si mugosilah, mahlan, sebentar. Udah belum, lama banget, bentar. Ntar lagi, udah belum, bentar gitu ya. Sampai kemudian udah bentar kagak rapi-rapi. Wa ba'da zalika, dan setelah demikian tadi, dakholat, maka masuklah ihdan nisa'i, salah seorang perempuan. Udah mau gak mau masuk deh, terobos. Salah seorang perempuan ini keluarganya masuk. Faro'at, maka melihat siapa ihdan nisa sesuatu ro'at yang dia lihat. Lihat, kaget banget ya. Ada tangannya si mugosilah nempel di kemaluan si mayat. Fa'ahozu, maka mengambil siapa mereka ini para perempuan, ahlul maitah. Fa'ahozu, maka mengambil siapa si mereka ahli mayat, ro'yal ulama'i, pendapatnya ulama, fil mugossalati, di dalam orang yang mandiin, tukang mandiin, wal maitati, dan mayat. Maka ahli keluarganya ini minta fatwa, cari kiai sana, cari ustadz sana, ini gimana urusannya nih, tangannya si mugosilah nempel nih sama mayat, kagak bisa dicopot-copot, coba cari fatwa sana, gimana, apa pendapatnya? Faqala, maka berkata ahadul ulama'i, siapa salah seorang ulama, kata salah seorang kiai, kata salah ulama, takto'u, nakto'u, kita potong, yadal mugosilati, tangannya tukang mandiin, potong aja tangannya mandiin, linat fina, agar mengubur kita al maitata, pada mayat. Udah potong aja tangannya biar kita bisa nguburin mayat. Kenapa? Li'anna dafnal maitati, karena bahwasanya menguburkan mayat itu amrun wajibun, amrun perkara, wajibun yang wajib. Kata ulama satu nih, potong tangannya, kuburin bareng, karena nguburin ini perkara wajib. Wa qala, dan berkata ba'duhum, siapa sebagian mereka ulama, bal, akan tetapi, nakto'u, kita potong, kit'atan, satu potongan, min jasadil maitati, dari jasadnya si mayat. Kita potongnya gitu, kita iris-iris nih, gitu ya, kita iris-iris. Linukhallisa, agar kita membebaskan, linukhallisa, agar membebaskan siapa kita, al mugossilata, pada mugosilah, biar dia terbebas, kita iris-iris, kita potong-potong nih kan. Li'annal hayya, apa alasannya kata ulama ini? Li'annal hayya, karena bahwasanya orang yang hidup, aula, lebih utama, minal mayyiti, dari mayat, lebih utama orang hidup daripada orang mati.
Wahtadama, dan jadi sengit al khilafu, apa, perbedaan. Sengit atau ngomong begini, atau ngomong begini, pokoknya ribut, sengit. Wa kullu zalik, dan semua itu, semua demikian perdebatan ini, semua demikian perdebatan bisa babi kalimatin, dengan sebab satu kalimat. Kilat, yang dikatakan apa kalimat. Walakinnaha, akan tetapi kalimat itu kalimatun, sebuah kalimat, sakilatun, yang sangat berat. Ini semua penyebabnya adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh si tukang mandiin tadi. Sebuah kalimat yang kalimatnya ini sangat berat. Qala, yang bersabda fiha, di dalam kalimat, Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qazafu muhsanatin, menuduh wanita, menuduh zina wanita yang terjaga. Muhson, qazafu, menuduh zina, muhsanatin, pada wanita yang terjaga. Itu yahdimu, dapat merobohkan, itu yahdimu, dapat merobohkan amala mi'ati sanatin, amal 100 tahun. Ada orang nuduh berzina perempuan muhson, kagak pakai saksi, nggak punya saksi, maka dia merobohkan amalan 100 tahun. Amma ulama ul madinati, adapun ulama Madinah, ulama kota Madinah, faqad waqafu, maka sungguh berada siapa mereka. Faqad waqafu, maka sungguh berada mereka, hairina, bingung. Hairina, orang-orang yang bingung. Semua bingung nih. Berdebat ini, kagak ada titik temu ini, bingung semua. Ayat tauna, apakah memotong siapa mereka. Yadal mugossilati, tangannya tukang mandiin. Am yaqtauna, atau memotong siapa mereka. Kit'atan, satu potongan, min jasadil maitati, dari jasadnya mait. Ai, maksudnya farjil maitati, kemaluannya si mayat. Kita potong kemaluannya dia, atau kita potong tangannya si mugossilah. Udah sengit ini, bingung semua. Wa akhiran, akhirnya ihtadau, minta petunjuk siapa mereka. Ila ayas alu, untuk bertanya siapa mereka. Al imama Malik bin Anas, kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu. Oh iya, kita kan punya Imam Malik. Udah, kita minta fatwanya Imam Malik. Wa qalu, dan berkata siapa mereka. Kaifa, bagaimana. Nahtalifu, kita bisa berselisih. Nahtalifu, kita bisa berselisih. Wa bainana, sedangkan di antara kita. Wa bainana, sedangkan di antara kita. Al imamu Malikun, ada Imam Malik. Kenapa kita jadi ribut ya? Kan ada Imam Malik di sini, di kota sini. Udah, biar beliau yang memberikan fatwa, karena beliau kan seorang mufti. Fazahabu, maka pergilah mereka, ahlul maitati itu, ilaihi, kepada Imam Malik. Wasa'alu, dan ingin bertanya siapa mereka, hu, pada Imam Malik. Udah, pergi mereka menjumpai Imam Malik. Tapi wa izan, dan tiba-tiba bil imami Malik, Imam Malik yakti, datang siapa Imam Malik, ala janahi surati, atas arah buru-buru. Belum sempat disamperin, Imam Malik tiba-tiba udah nyampe. Mungkin udah ada yang ngasih tahu nih. Imam Malik tiba-tiba nyampe dengan tergesa-gesa, dia datang itu. Wa bainahu, dan diantaranya Imam Malik, wa bainal mugossilah, dan diantaranya tukang mandiin, wal maitati, dan mayat, babun, ada pintu. Kan ada pintunya tadi. Imam Malik datang, lalu kemudian beliau terhijab kan pintu, karena beliau nggak mungkin masuk kan. Beliau ada di luar pintu, ada hijab. Wasa'ala, dan bertanya. Wasa'ala, dan bertanya Imam Malik, ha, pada si mugossilah. Bertanya Imam Malik, ha, pada mugossilah, pada tukang mandiin tadi, min waroi hijab, dari balik hijab. Dari balik hijab itu Imam Malik nanya. Waqala, dan berkata Imam Malik, laha, pada mugossilah, laha, pada tukang mandiin. Maza, apakah kulti yang kamu ucapkan, fi hakil maitati, pada haknya mayat. Emang kamu udah ngomong apa terhadap haknya mayit ini? Qalat, maka berkata al mugossilatu, siapa tukang mandiin, ya imamu, wahai imam, romaituha, aku menuduhnya. Romaituha, aku menuduhnya, ha, pada si perempuan tadi, mayat, bizina, dengan zina. Aku sudah menuduh dia zina. Padahal dia mayat nih, mayat dituduh zina. Akibatnya seperti itu. Faqala, maka berkata al imamu Malik, siapa Imam Malik, tadhulu, masuk
ba'dun niswati sebagian perempuan alal mughassilati atas tukang mandiin. Dah kata Imam Malik, beberapa perempuan 2 orang 3 orang masuk ke dalam situ. Temuin tuh si tukang mandiin tadi. Untuk apa? Wa tajliduha, dan kamu cambuk pada si mughassilah, kamu cambuk sama nina jaldatan dengan 80 cambuk. Misdokan berdasarkan dalil. Misdakon berdasarkan dalil. Misdakon berdasarkan dalil liqaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wallazina, dan orang-orang yarmuna yang menuduh al-muhsanati, perempuan-perempuan yang terjaga, summalam yaktu, kemudian tidak mendatangi siapa mereka, allazina biarbati suhada, dengan 4 saksi, maka hukumannya adalah fajliduhum, maka cambuklah mereka sama nina 80 jaldatan cambukannya. Wala taqbalu, dan jangan kamu terima lahum pada mereka allazina, orang-orang tadi, sahadatan persaksian abadan selamanya. Wa ulaika, dan adapun mereka tadi orang-orang yang menuduh zina tapi nggak bisa mendapatkan saksi, hum, ya mereka, ulaika itu al-fasikuna, orang-orang fasik. Kata Imam Malik, jilid dia, cambuk dia 80 kali, karena Quran mengatakan gitu. Dia nuduh zina nggak punya saksi, maka disuruh cambuk. Fadaholat, maka masuklah an-nisa'u, siapa perempuan-perempuan, fajaladna, maka mencambuk siapa si nisa, al-mar'ata, pada perempuan, al-mughassilata, yang tukang mandiin, al-qasifata, yang menuduh zina. Jadi kusuk bayang nih, tangannya sambil megang, sambil pegang ini, ambil tangannya ini, terus tempel, dia dicambuk di belakang 80 kali. Wa ba'da tamamil jaldati, dan setelah sempurnanya cambukan as-samanina yang 80, setelah selesai 80 kali dicambuk, rofaat, maka mengangkat siapa si mughassilah, tukang mandiin, yadaha, tangannya si mughassilah, an jasadil maitati, dari jasadnya si mayit. Udah rapi dicambuk, baru bisa kelepas. Baru bisa kelepas. Kalau dulu kan ada ceritanya, ada orang bersetubuh, berzina, nempel kan ada. Nah, zamannya Imam Malik, tangannya itu yang nempel karena nuduh zina. Wa min hunna, dan dari sinilah kila dikatakan, la yufta, tidak diberi fatwa, tidak dimintakan fatwa. Wa Malikun, sedangkan Imam Malik fil Madinati, ada di Madinah. Selama masih ada Imam Malik, udah gak perlu ada kebingungan fatwa, cukup semuanya kembali kepada Imam Malik. Al-hikayatul khamisatu wal isruna, hikayat yang ke-25, fi mas'alati, di dalam masalah istihbabin nazari, bolehnya nazar, sumpah, berjanji, nazar, berjanji. Boleh hukumnya nazar, berjanji. Kalau saya lulus saya akan begini, kalau saya begini nanti saya akan melakukan ini, itu namanya nazar, boleh. Apa ceritanya? Al-hikayatul ula, cerita yang pertama, innal imama al-Baydawi, sesungguhnya Imam al-Baydawi, ini ulama besar ini, Imam al-Baydawi yang nanti ngarang kitab tafsir al-Baydawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Ini kitabnya 5 jilid, tebel, dan dijadikan rujukan sampai sekarang, 5 jilid. Ini tentang tafsir yang sangat kenal, karangan Imam al-Baydawi. Hasola, telah berhasil, telah terjadi, telah berhasil atau telah terjadi, misluma, seperti sesuatu, zukiro, yang telah disebutkan. Maksudnya di sini ada fotonya, Imam Baydawi ini pernah dianggap udah mati lalu dikubur gitu ya. Jadi dia pernah dianggap mati lalu dikubur nih. Jadi hasola mislu mazukiro, fajuhiza, maka dipersiapkan siapa Imam Baydawi, wadufina, dan dikuburkan siapa si Imam Baydawi, hayyan, hidup dalam keadaan hidup. Jadi Imam Baydawi ini tadi pernah disangka udah meninggal. Akhirnya karena disangka udah meninggal, ya dimandiin, dikafanin, dikuburin, padahal dia masih hidup. Fantabaha, maka bangun. Fantabaha,
Fantabaha maka bangun siapa Imam Baidawi mimma dari sesuatu jaro yang berlaku alaihi atas Imam Bukhari, Imam Baidawi fi qabrihi di kuburnya Imam Baidawi. Udah dikubur, di dalam kubur ini bangun. Bangun Imam Baidawi di dalam kubur coba. Imam Baidawi ini. Wa arafa dan tahu siapa Imam Baidawi annahum bahwasanya mereka orang-orang zonnu menyangka siapa mereka mau tahu kematiannya Imam Baidawi. Fafa'alu maka melakukan siapa mereka masyarakat bihi dengan Imam Baidawi zalika demikian itu. Ya Imam Baidawi tahu, mungkin orang menyangka saya udah mati, makanya saya dikuburin. Gak mungkin orang tahu saya masih hidup dikuburin. Mereka sangat yakin kalau Imam Baidawi udah meninggal, makanya dikuburin. Ternyata Imam Baidawi bangun, bangkit. Kalau bahasa kita mungkin mati suri, mungkin atau mungkin memang dia masih hidup. Tapi karena ke dokternya saat itu nggak canggih, maka dianggap udah meninggal. Padahal masih hidup karena nggak dicek pakai dokter. Mungkin aja terjadi seperti itu. Tapi intinya Imam Baidawi bangun dia di dalam kubur ini nih, di dalam kubur bangun. Fanazaro maka nazar siapa Imam Baidawi. In akhrajah jika mengeluarkan pada Imam Baidawi Allah siapa Allah saliman dalam keadaan selamat la yufassironna niscaya sungguh membuat tafsir la yufassironna niscaya sungguh membuat tafsir siapa Imam Baidawi Al-Qur'ana pada Quran. Ini ceritanya ternyata ini cerita asal mula kitab tafsir Al-Baidawi. Jadi beliau nazar, kalau saya selamat ini bisa keluar dari kuburan, saya selamat, saya akan nyusun kitab tafsir Al-Quran. Nazarnya begitu tuh. Nazarnya bukan yang lain-lain, bukan mau sodako, bukan mau apa gitu. Bukan mau, saya ingin bikin tafsir Quran. Apa yang terjadi pertolongan Allah ini? Faja'a maka datang pada Imam Baidawi di kuburannya maksudnya, pada kuburnya ini, kuburan Nabbasun siapa pencuri kubur. Nabbas itu pencuri kuburan yang pengen ngambil kain kafan sama tali pocong. Jadi dibongkar tukang gali kuburan ini Nabbas ini pencuri kuburan yang dia digali kuburan orang itu, diambil kain kafannya. Terus sama semua ada pocong-pocongannya, pokoknya diambil. Datang Nabbas ini karena ada siapa si Nabbas yang busu menggali siapa si Nabbas al-kuburo pada kubur. Wa yakhuzu dan mengambil siapa si Nabbas al-akfana pada kain kafan. Jadi spesialis pencuri kain kafan. Namanya Nabbas bahasa Arabnya itu. Fanabasa maka menggali siapa si Nabbas alaihi atas kuburnya Imam Baidawi hatta sehingga iza wasolat tatkala sampai siapa si Nabbas ilaihi pada Imam Baidawi tanaha maka menyingkirkan siapa si Nabbas lahu pada Imam Baidawi anil kafani dari kafan. Udah ketemu terus kan diambil kan dibuka, nggak taunya masih melek gitu ya, melek. Waqala dan berkata siapa Imam Baidawi lahu pada Nabbas ketika dibuka tuh kuburnya dibuka, kain kafannya itu dibuka, dia kan dibuka kelihatan itu wajahnya Imam Baidawi. Imam Baidawi ngomong, imdi lewatlah kamu ila baitina ke rumah kami, atini bawakan aku minhu dari rumah kami bikomisin dengan gamis. Heh, ke rumah gua sana ambilin gamis. Itu Imam Baidawi itu. Pas lagi orang lagi takut-takutnya nih pas dilihat, terus Imam Baidawi ke rumah sana ambil baju gitu ya, ambil baju, pulang sana ambil baju. Farta ayah maka takutlah an-nabasu siapa si Nabbas wagusia dan pingsan siapa si Nabbas alaihi atas si Imam Baidawi. Langsung pingsan dia. Tapi nggak lama pingsannya ini, langsung terkejut pingsan. Setelah itu dia sadar, faqala maka berkata siapa Imam Baidawi lahu pada Nabbas. Ceritain dah nih. Innahum sesungguhnya mereka masyarakat zonnuni menyangka aku mutu mati. Orang-orang nyangkain saya udah mati. Fasir dah, maka pergilah kamu, jalanlah kamu ilaihim pada mereka. Basirhum
kasih kabar mereka. Kasih kabar kepada mereka. Dan kamu sono ke rumah saya, kasih kabar nih, saya masih hidup. Terus wa'ati dan bawakanlah li untukku bisaubin dengan pakaian albasuhu yang aku pakai hu pada saub. Dan kamu sono ke rumah saya, kabarin saya masih hidup, sambil bawain baju ya, sambil bawain kafan. Wahus dan ambillah hazal kafana, kafan ini. Dah, habis itu tadi kafan saya ini kamu ambil tuh. Jadi kan dia tukang spesialis curi kafan. Dah, nih kafan saya lu ambil dari sono. Bawain dulu sana. Fazahaba, maka pergilah siapa si Nabas wa ata dan mendatangkan, membawakan siapa si Nabas lahu pada Imam Baidawi bi komisin dengan gomis. Fala bisahu, maka memakai siapa si Baidawi hu pada gomis. Wa kharaja, dan keluar siapa Imam Baidawi. Summa fassara, kemudian membikin tafsir siapa si Imam Baidawi Al-Qur'ana pada Quran. At-tafsiro, dengan kitab tafsir al-mashhuro yang sangat masyhur. Namanya tafsir Baidawi. Asli namanya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Al-hikayatus saniyah, hikayat yang kedua. Wa kana, dan ada yuhka dihikayatkan anis Syed Ahmad bin Husain Al-Idrus, dari Syed Ahmad bin Husain Al-Idrus, annahu, bahwasanya Al-Idrus khotoba, melamar siapa si Al-Idrus binta ammihi, keponakannya, putri pamannya, yaitu keponakannya. Dia pengen ngelamar keponakan sepupu. Dia pengen melamar sepupunya, putri dari pamannya. Berarti kan sepupu ya, sepupunya. Fa'aba, maka enggan abuha, siapa bapaknya si binta ammihi, abuha bapaknya ini, bapaknya si perempuan tadi, minta zwijiha, dari mengawinkan putrinya, minhu, dari Al-Idrus. Nggak mau bapaknya dilamar sama ponakannya dia ini. Berarti kan pamannya kan dia, pamannya nggak mau dia anaknya dilamar sama ponakannya. Apa yang dilakukan sama Al-Idrus? Fanazaro, maka nazar siapa Al-Idrus lillahi, untuk Allah, annaha, bahwasanya si perempuan, intayassarat, jika mudah, intayassarat, jika mudah, lahu padanya, intayassarat, jika mudah siapa si binta ammihi, perempuan, intayassarat, jika mudah siapa si perempuan binta ammihi, lahu, untuknya si Al-Idrus, ayyuqali'a, akan mempelajari siapa si Al-Idrus asy-Syifa'a, pada kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Jadi nazar, ya Allah, kalau si perempuan ini hatinya menjadi lembut sehingga dia mau menerima lamaran saya, dimudahkan semuanya, saya nazar untuk memutolaah, mengkaji kitab Asy-Syifa karangan Ibnu Iyad. Kullahu, semuanya saya akan kaji kitab itu. Asy-Syifa tebal kitabnya, 1 jilid tapi tebal. Kullahu, semuanya. Mengkajinya itu fi lailatin wahidatin, di malam pertama. Ai, maksudnya wahia, dan adapun lailatin wahidah, lailatu zufafiha, malam pengantennya. Jadi nazarnya aneh dia. Saya kalau nanti dia mau sama saya dan semuanya setuju, saya jadi nikah sama dia, saya nazar malam pertama saya akan pakai untuk mengkaji kitab Asy-Syifa semuanya. Bukan cuma begitu, wasiroju, sedangkan lampu kan pakai lampu dulu, lampu petromak ini, bukan lampu ini kan masih pakai petromak. Fiyadiha, di tangannya si perempuan. Jadi nazarnya itu dia yang mutolaah, terus nanti lampunya dipegang sama istrinya, gitu. Itu nazarnya tuh. Summa, kemudian innaha, sesungguhnya si perempuan, tayassarat, jadi mudah siapa si perempuan, si binta ammi tadi, lahu, untuknya Al-Idrus. Ternyata benar nazar. Jadi nazar itu terkadang bisa untuk mendorong hajat. Jadi kalau kita lagi punya hajat sesuatu sulit, dorong pakai nazar. Nah kalau perlu dorong nazar. Ini berat-berat kayak gini nih. Anda ngarang tafsir, ya kalau bisa ngarang tafsir. Anda nggak apa? Mau berat-berat semua, jangan nazarnya. Saya mau puasa seharian, nazarnya mah enteng gitu mah. Saya mau zikir sekian 1000 kali, mah enteng gitu mah. Yang berat-berat kayak tadi tuh Imam Baidawi nazarnya, bikin tafsir, coba bikin tafsir yang akhirnya 5 jilid tuh. Al-Idrus mutolaah kitab malam pertama semuanya.
terus lampunya dipegang sama istrinya, coba. Berarti kan deket banget kan? Udah malam pertama deket-deket sama istri. Terus dia baca kitab. Bisa husu apa enggak itu kira-kira itu? Kan tapi kan dia udah nazar. Nah, nazar itu yang berat untuk ngedorong hajatnya kita. Falam mazufat, maka tatkala malam pengantin ilaihi pada si Al-Idrus, toroha maka memberikan gitu. Siapa si Al-Idrus asiroja pada lampu, fiyadiha di tangannya si Binta. Lampunya dikasih ke istrinya. Waja'ala dan menjadikan siapa si Al-Idrus yutoli'uhu mengkaji siapa Al-Idrus hu pada kitab Asy-Syifa min awalihi dari awalnya kitab hatta atas sehingga datang siapa si Al-Idrus alaihi atas kitab kullihi semuanya kitab. Sampai hatam lah dari awal sampai akhir itu hatam. Wahia sedangkan si istrinya masih katus siroji megang lentera. Dia baca gitu, dikaji, istrinya di sampingnya sampai selesai. Itu namanya nazar, tetap harus ditunaikan. Al-hikayatus sadisatu, hikayat yang ke-6 al-hikayatus sadisatu wal isruna, hikayat yang ke-26 fi mas'alatil kisos, di dalam masalah kisos. Wa hukiya dan diceritakan annahu bahwasanya sa'an rufi'a dilaporkan li Abi Yusuf, kisos ya. Kisos itu ya hukuman pidana. Rufi'a dilaporkan di Abi Yusuf pada Abi Yusuf muslimun seorang muslim qatala yang membunuh siapa muslim zimmiyan kafir zimmi. Jadi Abu Yusuf qadi saat itu hakim, muridnya Abu Hanifah ini jadi qadi, itu dilaporkan ada seseorang muslim membunuh kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang berada di daerah Islam tapi dia tunduk dengan Islam dengan membayar pajak, maka dia namanya kafir zimmi. Itu dilindungin itu. Fahakama maka menghukumi siapa si Yusuf, Abi Yusuf. Fahakama maka menghukumi siapa Abi Yusuf alaihi atasnya muslim bil qawadi dengan hukum mati, ai al qatli dengan dibunuh. Maksudnya dihukum mati. Hukum mati muslim tadi karena dia udah membunuh kafir zimmi. Fa'atahu maka datang hu pada Abi Yusuf rojulun siapa seseorang birok'atin dengan sepucuk kertas, birok'atin dengan sepucuk kertas, min sairin dari seorang penyair, fa'alqahu maka memberikan ilaihi siap kepadanya si Abu Yusuf, fa'alqahu maka memberikan padanya ilaihi kepada si Abu Yusuf. Ada orang datang membawa pucuk-pucuk surat lalu kemudian diberikan kepada Abu Yusuf. Faizan maka tiba-tiba fiha di dalamnya sepucuk surat hazil abiyatu bait-bait ini. Oh ternyata sepucuk surat itu, sepucuk kertas itu isinya adalah bait syair. Apa isinya bait syair ini? Ya qatilal muslimi bil kafiri, ya qatilal muslimi wahai pembunuh orang muslim, bil kafiri dengan orang kafir, bil kafiri sebab orang kafir gitu. Jadi maksudnya kan kepada Abu Yusuf dikasih syair ini, wahai orang yang membunuh orang muslim, karena kan tadi orang muslim tadi kan dihukum mati ya. Bil kafiri sebab membunuh orang kafir. Jurta kamu sewenang-wenang, wamal adilu tidaklah orang yang adil itu kal jairi seperti orang zolim. Orang adil itu tidak sama dengan orang zolim. Yaman wahai orang bi Bagdada di Baghdad, wa atrafiha dan pinggiran Baghdad, min fuqaha innasi dari ahli fikih manusia, min fuqaha innasi dari ahli fikih manusia, ausairin atau penyair. Jaro telah sewenang-wenang alat dini berdasarkan agama. Abu Yusufah siapa Abu Yusuf? Wahai orang ahli fikih, wahai para penyair, ini ada Abu Yusuf yang sudah bersewenang-wenang dalam urusan agama.
Qatala yang membunuh siapa Abu Yusuf al muslima kepada orang muslim bil kafiri sebab orang kafir. Fastarja'u maka istirja'lah kalian semua. Istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fastarja'u maka istirja'lah kalian wa bakau dan nangislah kalian. Kalian para ahli fikih dan penyair, alayya untukku, wasbiru dan sabarlah kalian. Fal ajru maka adapun balasan itu lissobiri bagi orang yang sabar. Dikasih sepucuk surat ini nih. Ini udah tekanan banget berarti. Jadi ternyata syair kayak begini itu bisa menekan psikologinya, kejiwaannya hakim Abu Yusuf tadi ini. Fa'ahoza maka mengambil Abu Yusuf, siapa Abu Yusuf, ar-raq'ata pada kertas. Ar-raq'ata pada kertas. Wadahola dan masuk Abu Yusuf biha dengan kertas. Wadahola dan masuk siapa Abu Yusuf biha dengan kertas ala Rasyidi atas Khalifah Ar-Rasyid. Ara Rasyidi atas Ar-Rasyid, maksudnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ngadeplah dia kepada Khalifah atasannya. Kalau kepada kita ke presiden. Ngadep nih Hakim Agung, ngadep ke presiden. Fa'akhbarahu maka mengabarkan siapa Abu Yusuf pada Ar-Rasyid bil hali dengan keadaan. Wa qara'a dan membaca siapa Abu Yusuf alaihi atas si Rasyid, alaihi atas Ar-Rasyid al-raq'ata pada kertas. Di hadapannya dikabarin keadaannya, lalu dibacakan isi kertas tadi tuh yang berupa syair tadi. Faqala maka berkatalahu pada si Abu Yusuf Ar-Rasyidu siapa si Rasyid, Harun Ar-Rasyid. Lalu kata Harun Ar-Rasyid bilang kepada Abu Yusuf, tadarok temukanlah, hazal amro pada perkara ini, hazal amro pada perkara ini, bihilatin dengan sebuah cara, bihilatin dengan sebuah cara, li Allah agar tidak yakunu ada, li Allah agar tidak yakuna ada minhu dari amr, minhu dari perkara, fitnatun sebuah fitnah. Kata Harun Ar-Rasyid, dah temuin cara, solusinya kayak apa ini agar perkara ini tidak menjadi fitnah. Temuin caranya kayak apa, solusinya kayak apa. Fakharaja maka keluar Abu Yusuf siapa Abu Yusuf wa talaba dan meminta siapa Abu Yusuf aulia al-maktuli para wali yang terbunuh, aulia al-maktuli para wali orang yang dibunuh. Tadi kan orang yang dibunuh ini dicari sama Abu Yusuf walinya, ya keluarganya siapa yang ngurus nih al-maktul tadi nih, orang yang dibunuh tadi sama Abu Yusuf dicari keluarganya, walinya. Untuk apa mencarinya itu? Meminta kepada walinya ini, meminta kepada walinya si maktul ini, minta apa dia? Bil bayinati dengan bukti, ala sehati zimmah atas sahnya akad zimmah, ala sihati zimmati atas sahnya kafir zimmi. Kan dia kan kalau kafir zimmi ada dokumennya dong. Mana dokumennya? Kalau si dia itu betul-betul kafir zimmi, dokumennya mana? Wa ada iljizati dan membayarkan pajak. Wa ada iljizyati dan membayar pajak. Mana bukti pajaknya? Kalau kita itu mana? Kalau tanah itu kan ada apa? Kalau pajak itu? PBB. Mana PBB-nya? Dia kan kalau dia kafir zimmi ada PBB-nya, ada pajaknya. Mana bukti suratnya? Kalau dia ini kafir zimmi, mana buktinya dia bayar pajak? Falam yaktu maka tidak bisa mendatangi siapa aulia para wali tadi, orang-orang yang menjadi keluarganya si maktul, biha dengan bukti. Oh ternyata dia nggak terbukti kalau yang dibunuh ini adalah kafir zimmi. Dia orang kafir biasa aja, bukan kafir zimmi. Faas kota maka menggugurkan siapa Abu Yusuf al-qawada pada hukuman mati, wahakama dan menghukumi siapa Abu Yusuf bidiyati dengan bayar diyat. Jadi hukuman matinya digugurkan, ganti dengan membayar diyat, denda. Al-hikayatus sabi'atu wal isruna, hikayat yang ke-27, fi mas'alati di dalam masalah afati bahaya
nazoril amrodi, memandang amrod. Meril kalau bahasa pondoknya mah. Amrod itu bocah laki, anak laki-laki yang kecil, ganteng. Itu namanya amrod tuh. Meril, amrod. Jadi dan itu bahaya itu. Bahaya memandang amrod. Jadi orang Arab itu kalau mungkin di orang Indonesia nggak terlalu gitu ya. Nggak terlalu sama bocah ganteng banget gitu, nggak terlalu bahaya kalau ngelihat dia. Mungkin di Arab saat itu, ya mungkin saat ini juga ya, karena pernikahan kan mahal gitu. Jadi kalau ada bocah ganteng itu bahaya itu ngelihat dia itu. Al hikayatul ula, hikayat yang pertama terkait dengan masalah bahayanya memandang amrod. Akhbarona, mengabarkanna pada kami Umar bin Zufur. Qala berkata anba'ana, mengabarkanna pada kami Ja'far bin Ahmad. Qala anba'ana Abdul Aziz bin Ali. Qala anba'ana Ali bin Abdullah As-Sufi. Qala haddatsana Muhammad ibnu Hasan ibni Al-Jalandi Al-Mukri. Qala sami itu aku mendengar Aba Abdillah bin Al-Jala, Abu Abdillah bin Jala, yaqulu berkata, siapa Aba Abdillah? Aba Abdillah pernah berkata, kuntu ada aku itu wakifan, orang yang berdiri, anzuru melihat aku ila gulamin, kepada bocah Nasroniyin, orang Nasrani, bocah Nasrani, hasanil wajhi, yang ganteng wajahnya, famarro, maka lewat di denganku Abu Abdillah Al-Balkhi, siapa Abu Abdillah Al-Balkhi. Faqala maka berkata siapa Al-Balkhi, Isya ukufuka, ish ada apakah, ukufaka berdirimu, ngapain lu berdiri di sini, bahasa kita gitu, ngapain ente berdiri di sini, kata Al-Balkhi, ngapain berdiri di sini. Fakultu, maka aku berkata, aku Aba Abdillah bin Jala tadi ini berkata, ya ammi, wahai paman, ma tidaklah taro kamu lihat, hazi surata, bentuk ini, tu'zabu akan diazab, apa hazi surah, bin nari, dengan api. Jadi si Abu Abdullah al bin Jala ini ngeliatin bocah ganteng tadi itu, bocah laki-laki ganteng tadi itu, sambil dia bilang, itu ganteng-ganteng bakal diazab sama Allah itu, sian banget ya, ganteng-ganteng bakalan diazab di neraka itu. Apa yang terjadi kemudian? Fadoroba, maka memukul siapa Imam Al-Balkhi, biadihi, dengan tangannya Al-Balkhi, baina katafi, di antara dua pundakku, di antara pundakku, bahuku, baina katafi, di antara bahuku. Dipukul, ditepok lah kalau bahasa kita itu. Kan susah kan, doroba, mukul itu bahasa Arabnya. Ya mukul aja, doroba aja. Maksudnya ditepok gitu, ditepok. Fadoroba, maka menepok, biadihi baina katafi, di antara bahuku, ditepok bahunya. Wa qala, dan berkata siapa Al-Balkhi, latajidanna, sungguh niscaya menemukan kamu, latajidanna, sungguh niscaya menemukan kamu, gibbaha, bahayanya, bahayanya melihat ini, melihat amrod ini, melihat bocah ini, walau ba'dahin, sekalipun setelah masa ini. Dah, kamu ini bahaya dah. Nanti kamu akan tahu akibatnya, meskipun gak sekarang. Nanti kamu akan tahu akibatnya, bahayanya apa yang kamu lihat tadi ini. Dari tadi kamu mandangin bocah itu aja, sambil, padahal dia gak pakai nafsu kan mandangnya. Dia mandangnya, bocah ini ganteng-ganteng, tapi bakal diazab nanti mukanya ini, ganteng-ganteng, kasihan banget ini gitu. Sayang gitu kan. Ada orang lihat di glodok, tuh cakep-cakep, kayak bakar begitu ya, begitu doang tuh. Tapi sambil ngeliatin gitu, bahaya udah itu. Sambil ngeliatin, tapi cakep-cakep itu, kenapa nggak jadi istri gua aja itu ya, bisa gitu. Kebakar kayak begitu. Itu pada ngeliatnya kayak begitu dia. Katanya Al-Balkhi, sungguh kamu akan mendapatkan bahaya ini, meskipun nggak sekarang, nanti setelah ini. Qala, berkatalah Ibnul Jala, siapa Ibnul Jala? Ibnu Jala tadi yang memandang tadi, fawajatu, maka aku menemukan gibbaha, bahayanya, ba'da, setelah arba'ina sanatan, 40 tahun. Setelah 40 tahun aku baru dapat bahayanya, baru dapat hukumannya. Berupa apa itu? Ansaitu, aku lupa Al-Qur'ana, pada Qur'an. Aku lupa
Tadinya aku hafal Quran 30 juz. Setelah 40 tahun ini tiba-tiba lupa semua aku dengan Al-Quran. Al-hikayatus saniyatu, hikayat yang kedua. Wa yuhka, dan diceritakan Anna Sofyan As-Sauri, bahwasanya Imam Sofyan As-Sauri seorang mujtahid juga. Kalau kita kan ada 4, kalau ditambahin lagi 1 ada mazhab Sauriyah, itu dari Abu Sofyan As-Sauri radhiyallahu anhu. Dahola masuk alaihi atas Sofyan As-Sauri fil hamami, di kamar mandi. Amrodu, siapa Amrod? Hasanul wajhi, yang ganteng wajahnya. Imam Sofyan As-Sauri lagi di hamam, lagi di kamar mandi. Ada bocah ganteng masuk ke kamar mandi, ikut. Di kamar mandi kan dulu kan kebuka lebar gitu ya. Faqala, maka berkata Sofyan As-Sauri, ahrijuhu, keluarkan dia. Ahrijuhu, keluarkanlah siapa kalian hu padanya, anni dariku, keluarin dia, keluarin. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Imam As-Sauri, keluarin tuh bocah dari sini. Fa inni, maka sesungguhnya aku, aro, melihat aku, ma'a, bersama, kullimro'atin, setiap satu perempuan, syaitonan, ada satu setan. Saya lihat setiap perempuan ada satu setannya yang godain kita nih. Tapi wa ma'a kulli amroda, dan bersama tiap-tiap amrod, sab'ata asaro saitonan, ada 17 setan. Ini lebih parah ternyata. Kalau perempuan itu ada satu setan yang godain, kalau amrod bocah ganteng itu ada 17 tuh. Kagak di sodomi. Kagak di meril. Al-hikayatus saminatu wal isruna fi mas'alatis sama, di dalam masalah sama musik. Fi mas'alatis sama, di dalam masalah musik. Wa an Sayyidina Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habasi radhiyallahu anhu, anna Syekh, bahwasanya Syekh Ahmad bin Hajar Al-Makki, Syekh Ahmad bin Hajar Al-Makki, hadoro, datang siapa Ibnu Hajar Al-Makki, inda Sayyidi Abdillah bin Muhammad, di sisi Said Abdillah bin Muhammad, Sohibis Sabikah, pengarang kitab As-Sabikah. Sohibis Sabikah, pengarang kitab As-Sabikah. Fa'amaro, maka memerintahkan siapa Abdullah, biihdoris samai, dengan menghadirkan musik, bihadratis Syekh bin Hajar, di hadapannya Syekh Ibni Hajar. Ketika Ibnu Hajar datang bertamu kepada Syekh Abdullah, pengarang kitab Sabikah, Syekh Abdullah ini suruh mainin musik gitu ya. Musik live ini ya, musik live, mainin musik. Fa'alimu, maka mengetahui siapa mereka, samaan pada musik. Ya, maka kemudian semua kan jadi tahu musik, mengenal musik dan menikmati musik. Apa yang terjadi? Fasoffaqo, maka tepuk tangan Asy-Syaikhu Ibnu Hajar, siapa Syekh Ibnu Hajar. Wasoffaqo, dan tepuk tanganlah jami'ul hadirina, semua yang hadir. Padahal saat itu ketika udah selesai musik, mereka udah selesai musik atau mereka lagi di tengah-tengah musik, mereka takut-takutan nih. Waduh, ada Syekh Ibnu Hajar, jangan-jangan haram nih musik nih. Tapi Syekh Abdullah malah nyuruh ketika Ibnu Hajar datang, mainin musik. Orang-orang ada kadang takut ini. Duh, emang boleh main musik di depan Ibnu Hajar? Jangan Ibnu Hajar ngaromin lagi nih. Ternyata Ibnu Hajar tepuk tangan, maka semuanya pun juga ikut tepuk tangan. Falamma kharaja, maka tatkala keluar siapa si Ibnu Hajar, kila, maka ditanya lahu pada Ibnu Hajar, kaifa, bagaimanakah, taf'alu, kamu melakukan haza ini, kenapa kamu kok bisa tepuk tangan, wa anta, sedangkan kamu ikut itu tunkiru, mengingkari kamu, as-sima'a, pada musik. Kamu kok bisa sih tepuk tangan begitu, padahal kamu sendiri nggak suka sama musik, tapi kok kamu tadi ikut tepuk tangan. Faqala, maka berkatalah Ibnu Hajar, ra'aitu, aku melihat, al-maujudati, barang-barang yang ada, itu tusoffiku bertepuk tangan siapa maujudat. Fasoffaktu, maka aku bertepuk tangan, ma'aha, bersamanya maujudat. Aku melihat maujudat, gitar, apalagi tumbuk, apalagi pokoknya alat-alat tadi itu al-maujudat, yang lengkap maujudat, ya gitar, semuanya bertepuk tangan. Ya kan tepuk tangan kan, semua main musik kan, mengeluarkan bunyi kan,
gitarnya mengeluarkan bunyi, ini mengeluarkan bunyi. Aku melihat barang-barang yang tadi ada tuh saling bertepuk tangan. Ya maka aku juga ikut bertepuk tangan bersama mereka. Wa mislu haula'i, dan seperti mereka lah hilla halal lahum pada mereka as-sama'u apal musik. Jadi Ibnu Hajar sendiri mengatakan musik itu halal. Al-hikayatut tasi wal isruna, hikayat yang ke-29. Fi adami, di dalam tidak ada hadis surbi, pidana minum homer. Fi adami, di dalam tidak ada hadis surbi, pidana minum homer. Surbi minum itu ya minum homer, sama kayak orang barat. Orang barat itu kan kalau ngomong minum, maksudnya itu minum homer gitu ya, minum. Nah Arab juga kalau bilang surbi itu maksudnya asurbi, berarti maksudnya adalah minum homer. Tidak ada pidana minum homer liman untuk orang hamala yang membawa siapa man aniyatal homri wadah homer. Kalau peminum homer dia akan dicambuk, dia akan dikena hukuman. Tapi yang membawa gelasnya, yang membawa tongnya tidak bisa ikut disamakan dengan orang yang meminum homer. Apa ceritanya? Wahukia, dan dikayatkan, diceritakan annahu bahwasanya sa'an utia didatangkan ila amirin kepada amir pemimpin, ila amirin kepada pemimpin, didatangkan kepada seorang pemimpin, birojulin seseorang, wa ma'ahu, dan bersamanya si rojul aniyatul khomri, wadahnya homer. Jadi ada orang bawa wadahnya homer, ya misalkan botol homer, lalu kemudian dihadapkan. Hei Amir, nih orang nih bawa botol homer nih dia. Faqala, maka berkata si Amir, hudduhu, hukumlah dia, pidanalah dia, haddas surbi, dengan pidana minum homer. Hukum dia dengan hukuman orang minum, dengan hukuman orang minum homer. Faqala, maka berkata siapa si rojul, proteslah dia. Faqala, maka berkata siapa si rojul lahu pada si Amir, limaza, karena apa? Ya ayyuhal amiru, wahai Amir. Loh kenapa Amir? Kok saya dihukumi sama seperti orang yang minum homer? Kan saya cuma bawa botol. Kenapa aku dihukumin sama seperti orang minum homer? Faqala, maka berkatalah siapa si Amir, li'anna, karena bahwasanya ma'aka bersamamu alatal khomri, ada alat homer. Ya kamu itu kan bawa alat homer, bawa alatnya homer, yaitu wadahnya itu alat homer. Ya berarti kamu kena sama itu seperti orang minum homer. Kata orang laki-laki ini, nyeleneh ini orangnya. Faqala, maka berkata siapa si laki-laki, huddani, pidana ila aku, hukumlah aku, haddaz zina, dengan pidana berbuat zina, aidon juga. Kalau gitu udah hukum aja saya sekalian dengan pidana hukum, dengan pidana zina, ya rajam aja saya sekalian gitu ya. Faqala, maka berkata siapa si Amir, limaza, loh kenapa begitu? Kok kamu justru minta dipidana ini aja sekalian hukuman zina? Kenapa? Faqala, maka berkatalah siapa si rojul, li'anna, karena bahwasanya ma'i bersamaku alat zina, ada alat zina. Ya kan aku bawa kemana-mana nih alat zinanya. Fadohika, maka tertawalah minhu, dari si rojul, al amiru, siapa sih ketawa amirnya itu, dengar gitulah. Kalau gitu hukumnya saya dengan zina. Kenapa? Ya kan saya bawa alat zina juga ini kemana-mana. Emang zina pakai apa kalau nggak pakai alat ini, gitu kan? Masa saya copot gitu ya? Berarti saya hukum aja. Ketawalah si Amir. Waqala, dan berkata siapa si Amir, hallu, kosongkanlah siapa kalian si penjaga ini, kalian ini pengawal penjaga, sabilahu, jalannya si rojul. Kosongkan maksudnya udah bebasin, suruh pulang dia gitu ya, suruh pulang dia. Karena seperti itu. Al hikayatus salisuna, hikayat yang ke-30 terakhir ini, hikayat yang 30. Fi hurmati, di dalam keharaman, ityanil bahaimi, menyetubuhi hewan. Haram hukumnya menyetubuhi hewan. An rojulin, dari seseorang, min ahlil maghribi, dari penduduk maghribi, Maroko, dari penduduk Maroko. Jadi ada orang ahli ibadah, ada orang ahli ibadah dari penduduk Maroko. Annahu, bahwasanya dia si rojul,
Karena ada siapa si rojul itu kasirul ijtihadi, banyak mujahadah, banyak mujahadah, banyak bersungguh-sungguh, fil ibadati di dalam beribadah. Dia al-abid, ahli ibadah dia, tapi dia nggak ahli ilmu, ahli ibadah dia. Wa annahu, dan bahwasanya dia si rojul istaro, membeli siapa si rojul atanan, seekor keledai, atanan keledai. Walam yastamil, dan tidak menggunakan siapa si rojul pada si atanan fi syai'in, pada sesuatu. Dia beli keledai tapi nggak digunain, nggak dipakai buat dia nunggangin kemana-mana berkendara, tidak juga dipakai buat ngangkut barang, tidak juga dipakai buat ngebajak sawah, pokoknya nggak dipakai itu, taruh aja di rumah keledainya itu. Fasa'ala, maka nanya pada si rojul insanun, siapa seseorang, fi sababi, di dalam penyebab imsakiha, menahannya si atanan, menahan keledai. Ngapain itu keledainya nggak dibawa keluar, taruh di rumah aja, kagak dibuat bajak, kagak dibawa kendarain. Kenapa? Faqala, maka berkata siapa si rojul, tidaklah amsakaha, menahan, tidaklah amsakuha, menahan siapa akuha, pada si atanan, pada keledai. Tidaklah aku menahan dia, illa, kecuali liuhossina, untuk menjaga siapa aku, liuhossina, untuk menjaga siapa aku, biha, dengan keledai, farji, pada kemaluanku. Aku ini nggak nahan dia, tapi aku mau menjaga kemaluanku. Aku kan punya syahwat, punya keinginan biologis, daripada aku kan daripada biologis ini kepada perempuan, kepada yang lain, ya itu untuk menjagaku, aku pakai itu si keledai. Jadi keledai ini disetubuhin sama dia untuk menjaga farjinya dia agar tidak bersetubuh dengan perempuan, dijaga, tapi dengan cara nyetubui. Wakana, dan ada siapa si rojul, ini ahli agama tapi nggak ngerti ilmu gitu, ahli ibadah dia tapi nggak ngerti ilmu. Wakana, dan ada itu layak lamu, tidak ngerti siapa si rojul, tahrima, keharuman, ityanil bahaimi, menyetubuhi hewan. Bener, dia pengen ngejaga farjinya, bener, tapi karena nggak pakai ilmu, akhirnya disalurinnya menggunakan keledai. Coba itu. Falamma arrofa, maka tatkala tahu siapa si rojulhu, pada tahrim, pada keharuman. Falamma, maka tatkala arrofa, mengetahui siapa si rojulhu, pada tahrima ityan, keharuman, maka nangis siapa si rojul, bukaan, dengan tangisan, syadidan, yang sangat kuat. Tammal kitab bihamdillah wa aunihi wa taufiqi. Selesailah kitab ini dengan pujian kepada Allah, pertolongan kepada Allah, taufik Allah. Fi yaumil khamis, di hari Kamis, fil khamis, di tanggal 5 min sahril Muharram, dari tanggal bulan Muharram tahun 1441, al muwafiq, yang cocok, yang bertepatan, li khamsatin, pada tanggal 5 min sahri September, dari bulan September sanah, pada tahun 2019. Jadi kita baru kan, walhamdulillahi rabbil alamin, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kadaiman ila yaumiddin, wallahu a'lam biswab. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa zurriyati wa li baiti wa liman dakhala fi baiti kirami ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ghafurar Astaghfirullahal ghafurar rahim. Astaghfirullahal ghafurar rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala
alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, adini mahabbataka wa ma'rifataka wa adini ma'aka abada. La ilaha illallah, 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 la ilaha